Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja. Amin. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana saudara detik-detik seorang jenderal TNI menyampaikan perkataan yang keras terhadap Ustadz Abdul Somad. Saudara, kita tahu Ustadz ini adalah Ustadz kondang, Ustadz yang sangat viral dan terkenal. Itu sebabnya, menurut dengan ucapan sang TNI, kita harus berjaga-jaga tentang dia, karena ceramahnya bisa viral di mana-mana. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan ketika Ustadz Abdul Somad pernah menghina salib, pernah menghina kekristenan, itu viral di mana-mana, dan itu membuat suatu kegaduhan dan membuat suatu pertengkaran antar umat yang beragama, dan itulah yang dihindari oleh Jenderal TNI ini. Saudara, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Satu lagi paradigma di Singapura apa? Tidak ada pendidikan agama. Di sekolah silakan di rumah keluarganya masing-masing. Kalau bicara agama private, itu paradigmanya ya memang harus diusir. Nggak boleh masuk karena UAS kan mau ceramah agama. Dan ceramah agama dia kan nanti membludak itu, viral kemana-mana. Oh, nggak mau Singapura. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Ya, lanjut. Jadi paradigmanya berbeda. Jadi mereka punya National Security Act, tidak pandang bulu. Bukankah pernah kita lihat dulu ada 2 marinir kita masuk ke sana, dihukum gantung kan? Nah, si UAS ini kan ngomong dari awal itu kan teroris adalah teman kita, ISIS apa segala macam. Emangnya nggak dicatat? Semua orang yang keluar masuk Singapura itu dicatat. Ya, dicatat. Nah, satu lagi paradigma di Singapura apa? Tidak ada pendidikan agama. Di sekolah silakan di rumah keluarganya masing-masing. Kalau bicara agama private, itu paradigmanya ya memang harus diusir. Nggak boleh masuk karena UAS kan mau ceramah agama. Dan ceramah agama dia kan nanti membludak itu, viral kemana-mana. Oh, nggak mau Singapura. Nah, Singapura itu bukan negara demokrasi loh ya. Karena Lee Kuan Yew bilang dari awal apa? I don't believe ya demokrasi will bring my people welfare. Perhatikan itu, tetapi disiplin nasional hukum itu yang ditegakkan di sana. Makanya karakter Singapura itu memang berbeda dengan karakter kita. Saya paham betul lah, habis bagaimana nggak paham 13 tahun ya bergelut dengan mereka itu yang di tingkat apa sampai ke tingkat panglima mereka kok. Sampai ke tingkat panglima mereka, saya itu termasuk orang yang mengurus meeting. Jadi masalah teroris, mereka itu sangat peduli.
Nah, kenapa? Karena paradigma mereka, ya, negara Singapura itu center of excellence-nya, ya, center of excellence-nya itu terletak di mana? Terletak di jasa. Lihat, jasa kesehatan, jasa ini segala macam. Makanya ketika terjadi SARS waktu itu, apa yang diapakan mereka? Semua karpet di bandara itu dia Ganti. Iya, betul. diganti karena mereka masalah security itu paling penting, apalagi UAS. Siapa sih UAS ini? Kan main Singapura. Ya, paradigmanya sedemikian rupa. Jadi kita kalau mau masuk negara sana ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Singapura bukan Indonesia. Tunggu dulu. Nah, ini mengapa mereka mau demo? Karena mereka khawatir kalau Saud aja diusir, yang lainnya pasti diusir. Loh, itu masalahnya. Tindakan ini pasti bersayap. Mereka udah punya catatan, nggak mungkin nggak lah. Nggak mungkin. Ya saya tahu persis lah teman-teman saya itu yang atan-atan Singapura itu saya tahu semua kok. Mereka sudah mencatat semua kok orang-orang yang ada di Indonesia ini siapa yang kalau masuk Singapura berbahaya. Karena ketika terjadi masalah security di Singapura, satu kali aja meletus. Hancur center of excellence itu karena mereka hidup dari jasa. Lihat dari jasa semua. Jasa bukan hanya di laut. Bahkan itu loh, flight information regulation aja dipegang sama Singapura loh. Ya, yang mengatur penerbangan yang ada di sekitar ASEAN ini. Sampai sekarang aja masih dipegang sama dia. Belum diserahkan sama Indonesia, walaupun Indonesia sudah hampir memenuhi syarat gitu loh. Karena itu aturan main. Jadi kita harus menghormati paradigma negara lah. Negara tetangga, nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian Singapura itu mengikuti doktrinnya ya, doktrin militernya itu mengikuti Israel. Lihat aja contoh-contoh ya, senjata-senjatanya mereka. Apakah tidak meniru Israel? Sebagian kecil ya, sebagian kecil senjata-senjata. Doktrinnya pun doktrin Israel dia pakai. Doktrin militernya mereka itu berkiblat ke Israel. Karena mereka merasa negara paling kecil di antara raksasa-raksasa, negara raksasa yang di sekitar dia. Bayangkan kalau masalah security mereka tidak ketat sekali. Wah berat. Di sana itu nggak ada sistem kenal, nggak ada. Who are you? Enggak. Ya kami aja kalau setiap datang ke sana, karena sudah semua paspor apa segala macam itu udah kita mau berangkat sudah kita kirim dulu. Ya, kalau saya kan selalu membawa itu tim, mulai dari tim kecil sampai tim panglima. Jadi ada namanya panglima TNI dengan panglima Singaporean Armed Forces meeting. Itu setiap tahun ada itu. Dan saya sekretarisnya. Jadi sudah tahu saya semua bagaimana mereka Singapura itu ya. Masalah paradigmanya, kemudian pusat kekuatan dia, center of gravity-nya dia di sana. Bayangkan kalau Singapura, masalah jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang angkutan, macam-macam lah. Semua terkait dengan jasa. Kalau mereka rusak jasanya itu gara-gara teroris, gara-gara doktrin ideologi yang berbeda dengan mereka, sorry aja. Nah, mereka itu ya saya salut sama Singapura itu. Ya mereka pejabat-pejabatnya itu memang yang dipilih betul sejak SMA. Kalau jadi panglima apa segala macam nggak perlu pakai fit and proper, sudah tahu memang dia memang hebat gitu loh. Dan mereka mementingkan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu lebih penting bagi mereka daripada yang lainnya. Itu makanya Lee Kuan Yew, ya waktu ketika dia pisah dari Malaysia, yang pertama dia bangun apa? Sumber daya manusianya. Bayangkan aja, mereka kan tidak punya sumber daya alam, ya seperti tambang, bahkan sayur aja datang dari luar kok. Sayur aja datang dari luar. Buah-buahan dari luar. Coba ke Singapura coba. Buah-buahan dari mana? Ada yang dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Thailand. Ya, buah-buahnya di sana. Ada dari China sekarang. Jadi memang paradigmanya kalau UAS
Siapa sih UAS? Bagi Singapura masih UAS itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya beritahu. Jadi mereka ini nanti akan terkaget-kaget. Makanya yang lain, yang antek-anteknya si UAS ketakutan. Mereka nggak bisa ke Singapura kan. Lihat aja nanti. Bukan hanya UAS saja. Pasti banyak yang lain yang tidak bisa ke sana. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat ya, hati-hatilah karena mereka punya yang namanya National Security Act. Ya, undang-undang keamanan nasionalnya mereka. Jadi tidak ada tawar-menawar ya di dalam masalah keamanan. Bagi mereka keamanan itu adalah kesejahteraan yang paling tinggi. Bayangkan aja, mungkin sampai saya udah lama nggak ke Singapura ya, sejak COVID ini nggak pernah ke Singapura lagi. Dulu itu coba lihat, ada pas. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana? Apa tanggapan saudara tentang video ini? Ya, jadi itulah yang dihindari oleh orang-orang Singapura. Karena Singapura itu orangnya toleransi. Sehingga di sana Ustadz ini ditolak. Ya, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara berkat oleh Tuhan, kita sebagai pemimpin umat. Dan kita juga sebagai orang-orang yang terkenal. Saudara, mari kita berhati-hati dengan ucapan kita. Apakah ucapan kita ini menyakiti hati orang? Apakah ucapan kita ini menghina orang-orang? Itu saudara akan bisa menimbulkan pertengkaran dan kegaduhan, khususnya di bangsa Indonesia. Dan itulah yang perlu kita hindari, saudara. Supaya Indonesia tetap bersatu, tidak terpecah belah, tidak saling menghakimi, saling menyerang. Saudara kasih Tuhan, itulah doa kita sebagai rakyat Indonesia. Karena itu saudara, mari kita jaga mulut dan perkataan kita. Karena ucapan kita ini adalah sangat berkuasa. Ucapan ini adalah seperti api. Kita tahu api itu dimulai dari awalnya kecil. Tetapi api yang kecil bisa membakar hutan yang begitu luas dan hutan yang begitu besar. Begitu juga dengan perkataan kita. Itu bisa meluas, bisa menyakitkan, itu bisa menghancurkan bangsa, negara lewat ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Kiranya lewat video ini kita mengambil sesuatu pembelajaran. Tuhan memberkati kita. Shalom.